Parkir liar, pemandangan biasa di hutan beton Indonesia. Di seluruh kota-kota besar di Indonesia, sebuah pemandangan yang familiar terungkap. Mobil, motor, bahkan truk dengan berani parkir di trotoar, sudut jalan, dan ruang kosong yang tersedia. Inilah realitas parkir liar, masalah yang mewabah di pusat kota. Pejalan kaki terpaksa turun ke jalan, menavigasi rintangan kendaraan yang berbahaya. Kemacetan lalu lintas semakin parah karena jalur terhalang dan arus lalu lintas terganggu. Modus operandi, taktik juru parkir liar. Orang-orang di balik operasi parkir liar bukan hanya oknum oportunis. Seringkali, mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, beroperasi dengan dukungan preman lokal. Mereka memanfaatkan kurangnya tempat parkir resmi dan lemahnya penegakan hukum. Taktik mereka seringkali agresif dan mengintimidasi. Mereka muncul entah dari mana, meminta biaya selangit tanpa tanda terima. Mereka menguasai wilayah, mengusir juru parkir resmi. Kehadiran mereka menciptakan atmosfer ketakutan dan intimidasi. Penderitaan publik lebih dari sekedar ketidaknyamanan. Konsekuensi dari maraknya parkir liar jauh melampaui ketidaknyamanan belaka. Ini secara langsung berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan warga negara, terutama pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Terpaksa turun ke jalan, mereka menghadapi risiko kecelakaan dan cedera. Kurangnya trotoar yang dapat diakses menciptakan tantangan lebih lanjut, menghambat mobilitas dan kemandirian mereka. Di luar keselamatan fisik, parkir liar mengikis kualitas hidup di perkotaan. Bunyian klakson yang terus-menerus, stres karena harus melewati jalanan yang padat, dan pemandangan yang buruk dari kendaraan yang diparkir sembarangan, semuanya berkontribusi terhadap penurunan standar hidup perkotaan. Ini menciptakan rasa frustrasi dan tidak berdayaan di antara warga negara yang merasa tidak berdaya untuk menantang status quo. Reaksi publik terhadap masalah ini beragam antara pasrah dan marah. Sementara beberapa orang telah menerima parkir liar sebagai kenyataan pahit kehidupan kota, banyak yang semakin vokal dalam ketidakpuasan mereka. Platform media sosial telah menjadi wadah untuk melampiaskan frustrasi, berbagi foto dan video pelanggaran parkir yang keterlaluan, dan menuntut tindakan dari pihak berwenang. Premanisme, bayangan yang mengintai. Masalah parkir liar tidak dapat dipisahkan dari masalah premanisme yang lebih luas di Indonesia. Meskipun tidak semua operasi parkir liar dijalankan oleh geng, keberadaan unsur kriminal ini tidak dapat disangkal. Mereka memanfaatkan kurangnya penegakan hukum dan keengganan masyarakat untuk menghadapi mereka, yang semakin memperkuat keberadaan mereka. Keterlibatan preman dalam parkir liar menunjukkan tren yang mengkhawatirkan kaburnya batas antara kejahatan kecil dan aktivitas kriminal terorganisir. Uang yang dihasilkan dari pelanggaran yang tampaknya kecil ini dapat memicu kejahatan yang lebih besar, merusak aturan hukum, dan menciptakan iklim ketakutan dan intimidasi. Hubungan antara parkir liar dan premanisme ini memiliki konsekuensi yang luas. Ini menghambat investasi, merusak pariwisata, dan melanggengkan citra negatif Indonesia di mata dunia. Menangani masalah ini membutuhkan pendekatan multicabang, yang tidak hanya melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga upaya untuk mengatasi akar penyebab premanisme itu sendiri. Bagian 5, perspektif global, parkir liar di negara lain. Parkir liar bukanlah hal yang unik di Indonesia. Ini adalah fenomena global yang mengganggu kota-kota di seluruh dunia. Namun, skala dan tingkat keparahan masalah di Indonesia, khususnya keterlibatan unsur kriminal, membuatnya berbeda. Di banyak negara maju, parkir liar ditangani melalui kombinasi penegakan hukum yang ketat, denda yang berat, dan budaya kepatuhan yang kuat. Singapura misalnya, memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap parkir liar, dengan denda yang besar dan bahkan penyitaan kendaraan bagi pelanggar. Rasa tanggung jawab sipil dan tekanan sosial yang kuat di Jepang berkontribusi pada rendahnya angka parkir liar. Contoh-contoh ini menyoroti pentingnya pendekatan multi-aspek yang menggabungkan penegakan hukum dengan kesadaran publik dan norma-norma sosial. Namun, bahkan di negara maju, tantangan tetap ada. Meningkatnya layanan transportasi online dan pengiriman e-commerce telah menyebabkan bentuk-bentuk baru parkir liar, menyoroti perlunya solusi yang adaptif dan inovatif. Ini termasuk mempromosikan transportasi umum, menerapkan sistem parkir pintar, dan mendorong peralihan ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan.
Bagian 6, tanggapan pemerintah, penindakan dan tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengakui parahnya masalah parkir liar dan meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasinya. Ini termasuk penindakan berkala yang melibatkan penderekan kendaraan yang diparkir secara ilegal, mengeluarkan denda, dan bahkan menangkap pelanggar kambuhan. Namun, upaya ini seringkali menemui keberhasilan yang terbatas. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya infrastruktur parkir yang memadai. Laju urbanisasi yang pesat telah melampaui pengembangan fasilitas parkir, memaksa pengendara untuk menggunakan parkir liar. Selain itu, korupsi dan kolusi antara petugas penegak hukum dan pengelola parkir liar merusak upaya penegakan hukum. Tanggapan pemerintah juga dikritik karena reaktif daripada proaktif. Penindakan seringkali sporadis dan berumur pendek, gagal mengatasi akar penyebab masalah. Dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif, yang mencakup undang-undang yang lebih ketat, penegakan hukum yang lebih baik, peningkatan kesadaran publik, dan investasi dalam infrastruktur parkir. Bagian 7. Aksi masyarakat, bagian penting dari solusi. Sementara pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi parkir liar, aksi masyarakat sama pentingnya. Warga perlu melepaskan sikap apatis mereka dan secara aktif berpartisipasi dalam merebut kembali ruang publik mereka. Ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari melaporkan insiden parkir liar hingga mengorganisir kelompok pengawas masyarakat. Media sosial bisa menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran, mendokumentasikan pelanggaran, dan menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Dengan memperkuat masalah ini, warga negara dapat memaksanya masuk ke dalam agenda publik dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa. Selain itu, mendukung bisnis yang menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan memboikot mereka yang mendorong parkir liar dapat mengirimkan pesan yang kuat. Namun, aksi masyarakat harus melampaui sekadar mengeluh. Dibutuhkan perubahan pola pikir, pengakuan bahwa parkir liar bukanlah masalah orang lain, tetapi tanggung jawab bersama untuk diatasi. Ini termasuk memperhatikan kebiasaan parkir sendiri, memilih transportasi umum bila memungkinkan, dan menantang penerimaan sosial terhadap parkir liar. Bagian 8, solusi jangka panjang melampaui solusi sementara. Menangani masalah parkir liar di Indonesia membutuhkan pendekatan jangka panjang dan multi aspek yang melampaui solusi sementara yang sederhana. Dibutuhkan kombinasi penegakan hukum yang lebih ketat, investasi dalam infrastruktur, kampanye kesadaran publik, dan perubahan mendasar dalam sikap masyarakat. Berinvestasi dalam sistem transportasi umum yang efisien dan terjangkau sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Membangun lebih banyak kompleks parkir bertingkat, terutama di daerah padat penduduk, dapat mengurangi kekurangan tempat parkir. Menerapkan sistem parkir pintar seperti panduan parkir berbasis sensor dan platform pembayaran online dapat meningkatkan manajemen parkir dan mengurangi peluang korupsi. Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Perlu digabungkan dengan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan untuk mendidik warga negara tentang konsekuensi negatif dari parkir liar dan menumbuhkan budaya parkir yang bertanggung jawab. Ini termasuk mempromosikan penggunaan sepeda dan infrastruktur yang ramah pejalan kaki, mendorong berbagi tumpangan, dan menerapkan harga kemacetan di pusat kota. Bagian 9, ajakan bertindak, merebut kembali ruang publik kita. Perjuangan melawan parkir liar bukan hanya tentang menciptakan jalanan yang lebih tertib atau mengurangi kemacetan lalu lintas. Ini tentang merebut kembali ruang publik kita, memulihkan rasa ketertiban dan kesopanan, dan menegakkan aturan hukum. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah dan warga negara. Jangan biarkan parkir liar menjadi norma yang diterima, simbol apatisme dan pengabaian terhadap hukum. Sudah waktunya bagi orang Indonesia dari semua lapisan masyarakat untuk bangkit, berbicara, dan menuntut yang lebih baik dari para pemimpin dan diri kita sendiri. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, tertib, dan layak huni bagi semua. Apa pendapat Anda tentang masalah parkir liar di Indonesia? Bagikan pengalaman, pendapat, dan ide Anda untuk solusi di kolom komentar di bawah. Mari kita mulai dialog dan bersama-sama mencari solusinya.